Baiklah, kita mulai. Kita mulai dengan persamaan trigonometri. Kita akan melihat kembali apa pengertian dari persamaan trigonometri. Pengertian persamaan trigonometri. Sebelum kita memulai atau memahami lebih dalam lagi apa pengertian persamaan trigonometri, silakan kalian mencoba mendiskusikan beberapa hal berikut. Di sini ada beberapa contoh persamaan trigonometri. Yang pertama, sin X sama dengan 1/2. Kemudian cos Y kurang 1/2 akar 3 sama dengan 0. Kemudian ada tangen X sama dengan 5. Dan sin 2B kurang sin B kurang 6 sama dengan 0. Pertanyaannya adalah, apakah persamaan trigonometri tersebut memuat variabel? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah persamaan trigonometri tersebut selalu memuat variabel yang berbeda di dalam bentuk trigonometri? Silakan kalian diskusikan sendiri, karena materi yang kita pelajari sekarang adalah lanjutan dari pembelajaran pada semester lalu saat Anda berada di kelas 10. Berdasarkan hal ini, maka kita bisa simpulkan bahwa persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Oke, bagaimana kira-kira cara menyelesaikan persamaan trigonometri? Kita akan melihat satu persatu, dimulai dari penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A. Penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A kita bisa membagi dalam dua bagian. Yang pertama, jika sudutnya dinyatakan dalam satuan derajat, maka rumusnya adalah sin X sama dengan sin A derajat. Jika dan hanya jika X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 kurang A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, K di sini adalah bilangan konstan dimulai dari atau terserah Anda memilih mulai dari minus K 0 sampai dengan K. Kita sesuaikan dengan rumus atau persamaan yang ada ini. Sedangkan jika dalam sudutnya dinyatakan dalam satuan radian, maka sin X sama dengan sin A jika dan hanya jika X sama dengan A tambah K dikali dengan 2pi. Nah, sebenarnya berdasarkan rumus di atas ini, kalian juga sudah bisa menentukan rumus yang di bawah ini atau persamaan yang di bawah ini, karena seperti telah kita pelajari sebelumnya, pi itu nilainya adalah 180 derajat. Jadi kalau 360 derajat itu kan sama dengan 2pi. Begitu juga kalau 180 derajat ini sama dengan pi yang ini. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga kita dapat menyebutkan bahwa jika sudutnya dinyatakan dalam satuan radian, maka sin X itu sama dengan sin A. Jika dan hanya jika X sama dengan A ditambah K dikali dengan 2pi, atau X sama dengan pi kurang A ditambah K kali 2pi. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan penyelesaian sin X sama dengan sin minus 30 derajat atau sin negatif 30 derajat. Nah, kita bisa lihat bahwa jika sin X sama dengan sin negatif 30 derajat, maka X-nya itu sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ingat, untuk bentuk penyelesaian sin X sama dengan sin A, menggunakan rumus ini, kita aplikasikan ke sini. Nah, kita misalkan A-nya itu adalah negatif 30 derajat. Jadi kita ganti nilai A yang di sini, kita ganti, sehingga ini menjadi negatif 30 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat kurang negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga kita peroleh bahwa X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, atau X sama dengan
180 kurang negatif 30 itu kan sama dengan 210 derajat. Maka kita peroleh X sama dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, semoga sampai sini kalian bisa memahami. Kita akan lanjut. Untuk X sama dengan negatif 30 derajat dan K dikali 360 derajat, maka untuk K sama dengan 0, kita ganti K-nya yang di sini sama dengan 0, diperoleh persamaan X sama dengan negatif 30 derajat, tambah K-nya kita ganti dengan 0, tambah 0, kali 360 derajat. Nah, 0 kali 360 derajat adalah 0, sehingga kita peroleh negatif 30 derajat tambah 0 sama dengan negatif 30 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat itu kan nilainya tetap adalah 360 derajat karena 1 adalah unsur identitas perkalian. Nah, 360 derajat ditambah negatif 30 derajat itu sama saja dengan 360 derajat dikurangi 30 derajat. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 330 derajat. Nah, untuk X sama dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat, maka kita peroleh K sama dengan 0, atau kita ambil K sama dengan 0, maka X-nya itu adalah 210 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat kan 0. Kita peroleh 210 derajat ditambah 0 sama dengan 210 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 210 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 470 derajat. Nah, tetapi sebelumnya kan di soal itu sudah diterangkan bahwa atau dicantumkan bahwa nilai X yang memenuhi itu hanyalah X yang lebih dari sama dengan 0 derajat atau kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi nilai X itu cuma berkisar antara 0 derajat sampai 360 derajat. Sekarang kita tinjau kembali nilai-nilai X yang kita peroleh untuk K sama dengan 0, K sama dengan 1 di atas. Kalau negatif 30 derajat itu sudah kurang dari 0 derajat, artinya dia tidak memenuhi syarat. Kemudian 330 derajat, apakah dia berada di dalam interval 0 sampai 360 derajat? Iya, benar. Dia ada di dalam interval 330 derajat, artinya dia memenuhi syarat. Nah, sekarang 210 derajat, apakah berada dalam interval 0 sampai 360 derajat? Ya, benar. Dia juga berada di dalam interval 210. Maksud saya berada pada interval 0 sampai 360 derajat, artinya 210 derajat memenuhi. Nah, sekarang yang keempat ini adalah 470 derajat. Apakah dia masuk dalam interval ini? Tentu tidak, karena dia sudah lebih dari 360 derajat. Jadi, berdasarkan aturan yang menetapkan bahwa dia harus penyelesaiannya berada pada interval 0 derajat sampai 360 derajat, maka kita dapat simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 30 derajat itu adalah, yang memenuhi X itu adalah 210 derajat, juga 330 derajat. Nah, sampai di sini kira-kira Anda sudah mengerti. Kalau Anda sudah mengerti, kita akan mencoba untuk menyelesaikan latihan-latihan soal. Tapi kalau belum, saya masih membuka ruang kesempatan bagi Anda untuk bertanya kepada saya lewat nomor Telegram, atau bisa langsung bertanya di grup juga, tidak apa-apa. Kalau malu, kalian bisa bertanya lewat grup, lewat Telegram secara pribadi kepada saya, atau bisa juga dengan WA. Ya, demikian untuk pembelajaran kali ini, dan saya akan memberikan soal latihan kepada Anda lewat grup Telegram, dan silakan Anda menyelesaikan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan kepada saya. Terima kasih.